Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Widya Nugrahaini, NIM 17108100038, Nabila Inayah Rahmatika, NIM 20108100021, dan saya Dina Aulia Husna, NIM 20108100030, akan mempresentasikan mengenai kata atau rana SP dalam mata kuliah struktur perkembangan hewan yang diampu oleh Ibu Adiba Wardahaya Magister Biomed. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 1. Sistem integumen kata, 2. Jaringan epitel kata, 3. Jaringan penyambung kata, 4. Jaringan otot pada kata, 5. Jaringan syaraf, 6. Histologi penyusun organ pencernaan, 7. Histologi penyusun organ pernafasan, 8. Histologi penyusun organ peredaran darah, 9. Histologi penyusun organ limfoid, 10. Histologi penyusun organ ekskresi, 11. Histologi penyusun organ indera, dan yang ke-12 yaitu histologi penyusun organ reproduksi kata. Pada pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Anissa, kepadanya dipersilakan. Kata atau nama latinnya rana SP. Kata ini termasuk hewan amfibi, kelompok transisi antara hewan air dan hewan darat. Kata hampir tersebar di seluruh dunia. Habitat favorit kata ini berada di rawa-rawa, padang rumput rendah, sungai, kolam, di mana kata tersebut mendapatkan makanan berupa serangga. Sedangkan kata yang masih berbentuk larva atau kecebong ini berkembang di air. Semua spesies amfibi ini dilindungi, jadi kata tidak dapat dikumpulkan di alam. Selanjutnya ada sistem kerangka dari kata. Sistem kerangka kata ini berfungsi sebagai penopang tubuh atau pendukung bagi tubuh. Kerangka aksial kata termasuk tengkorak, kolumna vertebralis, dan tulang dada. Sedangkan kerangka apendikular termasuk gelang dada, panggul, kaki depan, dan belakang. Selanjutnya ada tengkorak atau tempurung kepala otak kata, dan kerangka visceral yang terdiri dari tulang rawan rahang, aparatus higoid, dan columella, tulang kecil dari telinga. Pada fosa nasal dan fosa orbital adalah bukaan dorsal, di mana naris eksternal ini mata kata berada. Di sisi punggung tengkorak terdapat tulang hidung tunggal sphenoid frontoparietal panjang yang menutupi banyak dari otak, protis yang menutupi telinga di bagian dalam, dan eksopital yang mengelilingi bagian belakang otak. Rahang atas dibentuk oleh premaxillae, maxillae atau tulang-tulang yang menanggung gigi, dan quadrotugas squamosa mendukung kapsul pendengaran tulang rawan. Pterygoid bercabang 3, berartikulasi dengan rahang atas, tulang rawan proktik, dan kuadrat. Selanjutnya pada permukaan ventral tengkorak terdapat vomer atau berbentuk sayap. Gigi vomarin adalah proyeksi pada tulang tengkorak. Palatin ramping dan parasphenoid berbentuk belati yang membentuk dasar tempurung otak. Karena kurangnya kontinu keras langit-langit bertulang, mata dapat ditarik ke dalam mulut rongga yang memiliki fungsi penting dalam memberi makan dan pernafasan. Rahang bawah atau mandibula terdiri dari mentoskelians kecil, tulang dentari panjang, dan angulus perineals. Aparatus hyoid terletak di dasar mulut. Ini adalah tulang rawan dan menopang lidah dan laring. Selanjutnya ada tulang punggung kata yang terdiri dari 9 ruas dan urostil yang mungkin mewakili perpaduan beberapa vertebrata.
Kolumna vertebralis ini tidak lagi berfungsi hanya untuk menahan perubahan panjang seperti ikan, tapi harus menanggung beban tubuh di darat yang disebut zygapophyses. Vertebrata memiliki soket cekung di ujung anterior pusat dan memiliki proceallus tidak ambesiolus seperti pada ikan. Vertebrata pertama atlas berartikulasi dengan tengkorak. Vertebrata dari kedua hingga ketujuh adalah vertebrata toraks yang terhubung ke vertebrata terakhir melalui kedelapan. Vertebrata lumbalis. Vertebrata ke-9 atau sakar memiliki proses transversal untuk artikulasi dengan ilia korset panggul. Selanjutnya, kaki depan terdiri dari tulang panjang, humerus, radiola tunggal, pengerasan radius dan ulna, dan tulang-tulang pergelangan tangan atau yang disebut karpal, dan tangan metakarpal dan falang. Korset panggul menopang tungkai belakang, setiap setengahnya terdiri dari ilium panjang, pubis anterior, dan ischium posterior. Kaki belakang dibagi dengan cara yang sama seperti di kaki depan. Tulang panjang disebut tulang paha, tibi fibula, pengerasan tibia dan fibula, dan tulang pergelangan kaki tarsal, dan kaki metatarsal dan falang. Katak memiliki tulang rawan yang sangat pendek. Tulang rusuk menyatu dengan proses transversal vertebrata. Tulang dada memberikan perlindungan ventral untuk jantung dan paru-paru dan pusat perletakan otot. 3 bagiannya dimulai dari ujung anterior yaitu episternum, sternum, dan hipisternum. Korset dada menopang tungkai depan dan berartikulasi dengan tulang dada di bagian perut. Setiap setengah dari korset termasuk supraskapula sebagian tulang rawan, skapula vertikal, dan claviola terletak di anterior coracoid. Perbedaan pigmentasi pada sisi dorsal dan sisi ventral. Tampilan sisi dorsal atau punggung katak jantan ini lebih gelap, sedangkan tampilan sisi ventral perut katak jantan ini lebih cerah. Perbedaan katak jantan dengan katak betina. Kaki depan katak jantan ini memiliki ibu jari yang lebih gemuk dibandingkan dengan katak betina, dan ibu jari akan terlihat bulat dan lebih gemuk dari jari-jari kurus katak betina. Selama musim kawin, jari pertama ibu jari jantan diperbesar menjadi alas kawin untuk menggenggam betina yang membantu melepaskan telur selama perkawinan. Jadi fungsi dari kaki depan kakak jantan yang gemuk ini untuk menjadi alas kawin atau menggenggam betina untuk melepaskan telur selama perkawinan. Selanjutnya ada anatomi luar katak. Di pembukaan kloaka di ujung posterior tubuh. Ini anus katak. Pembukaan kloaka bergeser sedikit ke arah sisi dorsal. Selanjutnya ada gigi rahang di atas sepanjang rahang atas dan gigi vomerin di langit-langit mulut. Meskipun keduanya terbiasa mengamankan mangsa dan menjaganya tetap aman di mulut. Bagian nares atau naris tunggal di langit-langit mulut itu di belakang gigi vomerin dan terhubung dengan eksternal nares. Punggungan di rahang bawah cocok alur di rahang atas untuk membuat penutupan mulut agar kedap udara. Ini penting dalam gerakan pernapasan katak. Tuba estosius berada di kiri dan kanan belakang tenggorokan dan digunakan untuk menyamankan tekanan antara telinga tengah dan lingkungan. Melalui stasiun yang luas, tabung kolumella dapat terlihat juga. Pada katak jantan, bukaan di lantai mulut sedikit di depan estasius tabung mengarah ke kantung vokal, yang ketika mengembang berfungsi sebagai resonator atau untuk mengintensifikasi
merupakan panggilan kawin. Pada lidah yang cukup besar dan melek ini dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsa. Bagian tersebut menempel di bagian depan mulut. Nah, selanjutnya histologi permukaan lidah katak. Lidah katak memiliki dua permukaan yang sangat berbeda. Permukaan ventral dilipat dan ditutupi oleh epitel kolumnar bersilia dengan sel goblet mukosa. Permukaan dorsal membentuk papila dan ditutupi dengan epitel kolumnar tidak bersilia tanpa sel goblet. Papila adalah filiform seperti jari dan fungiform yang lebih luas. Ada gustatory disc di atas yang terakhir yang dibentuk oleh sel-sel kolumnar yang tinggi, teratur, dan ringan. Beberapa kelenjar lingual berbentuk tabung terlihat di bawah permukaan panggung yang mengekskresikan bahan lengket yang kaya protein untuk menangkap mangsa. Kelenjar lingual membuka ke permukaan di antara papila propirea, mengandung sel limfoid, cabang saraf, pembuluh darah, dan melekat pada jaringan otot lurik lidah. Pembukaan kerongkongan dan sedikit pendingin di dasar mulut yang berisi glotis, bukaan seperti celah pada raring. Bagian posterior lantai mulut dengan glotis dan muara esofagus. Ini ada sistem integumen pada katak. Kantung getah bening ada 4. Ada ventral, 2 lateral, dan dorsal yang terletak di bawah kulit katak. Kantung getah bening ini berfungsi untuk mencegah kulit kering dan sebagai reservoir cairan. Selanjutnya jaringan epitel akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Saya Nabila Inayah, NIM 21 akan menjelaskan jaringan epitel pada katak. Epidermis dari kulit katak adalah epitel squamosa yang sedikit keratin. Lapisan germinal GL mencolok karena terdiri dari proliferasi sel induk berbentuk kolom. Sel-sel anak yang membedakan menjadi terapi pada saat mereka mencapai permukaan. Lapisan kornea disusun dengan hanya satu lapisan sel. Melanopores (MES) seiring berimigrasi ke epitel. Beberapa kapiler dapat terjadi pada epidermis karena fungsi pernafasan kulit. Ini adalah lapisan germinalnya, bagian sini. Dermis berisi 2 jenis kelenjar subepitel, pembuluh darah, dan melanofor. Kelenjar yang lebih kecil adalah kelenjar lendir MGS dengan sel epitel sekretory kolom berbentuk kubus. Kelenjar lendir mengeluarkan lapisan lendir higroskopis ke permukaan agar tetap lembab, serta dikelilingi oleh melanofor. Nah, ini adalah kelenjar lendirnya yang dikelilingi oleh melanofor. Kelenjar yang lebih besar adalah kelenjar racun PGS yang dilapisi dengan sel epitel yang rata dan diisi dengan sekresi granular. Nah, sekresi granular yang menghasilkan racun tersebut. Kelenjar racun menempati lapisan bawah dermis. Kelenjar ini tidak merata di permukaan tubuh katak dan terkonsentrasi menjadi 2 baris di kulit dorsal. Kelenjar racun memiliki fungsi perlindungan karena sekresi iritasi yang membuat katak tidak menyenangkan bagi sebagian besar predator. Nah, ini adalah bentuk kelenjar racunnya, atau berada di bagian sini. Selanjutnya yaitu jaringan penyambung dan jaringan otot. Pada katak, jaringan penyambung terletak di dermis. Nah, salah satunya yaitu jaringan adiposa yang berfungsi menjaga agar kulit katak tetap lembab. Selanjutnya jaringan otot.
Nah, di gambar terlihat otot tungkai atas. Fungsinya membantu tungkai kaki untuk melompat. Lalu ada rectus abdominis, yakni otot rectus pada bagian perut, yang fungsinya menjaga tulang belakang katak tetap stabil. Selanjutnya jaringan syaraf. Jaringan syaraf pada katak yaitu ada dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf perifer ini terdiri dari saraf kranial, tulang belakang berpasangan, dan sistem saraf otonom. 10 pasang saraf tulang belakang muncul melalui bukaan kecil antara vertebra dan muncul sebagai benang putih di dinding tubuh punggung. Ada bercak kalsir putih cerah di sekitar ganglia tulang belakang di mana saraf tulang belakang muncul. Nah, ini adalah bercak kalsir putih di sekitar ganglia tulang belakang. 3 saraf pertama di setiap sisi membentuk plexus brachialis, leher, bahu, dan lengan. Plexus adalah jaringan saraf yang bertukar serat. 3 terakhir saraf tulang belakang 8, 9, dan 10 membentuk plexus sciatic ke kaki. Plexus sciatic di setiap sisi memberikan head limb, saraf femoralis, dan saraf lomati besar, yakni saraf terbesar di dalam tubuh. Jadi ini ada plexus brachialis di sebelah sini. Lalu 3 terakhir saraf tulang belakang 8, 9, 10 terletak di bagian sini, yang membentuk plexus sciatic di sebelah sini, yang memberikan head limb saraf femoralis di sebelah sini. Selanjutnya sistem saraf pusat yang terdiri dari sumsum tulang belakang dan otak. Gambar kiri terdapat potongan sisi lateral foramen magnum menuju lubang hidung untuk menghilangkan frontoparental. Nah, di sebelah kanan, jika tempurung otaknya dibuka, maka akan terdapat dura mater, frontoparental. Lalu di sini ada otak depan, ada epithalamus, lalu cerebrum itu otak kecil, di situ ada otak tengah, lalu di bagian belakangnya ada plexus choroid, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Sistem saraf pusat tertutup dalam 2 membran yang disebut meninges. Nah, dura mater tadi biasanya menempel pada dinding tengkorak dan kanal saraf. Pia mater yang lebih tipis menganut otak dan susum tulang belakang. Hemisphere cerebellar mengerut anterior untuk membentuk lobus penciuman, di mana saraf penciuman saraf kranal 1 meluas ke nares. Nah, ini adalah pia maternya, dan di sini ada saraf penciumannya. Diencephalon adalah wilayah yang depresi di belakang belahan. Kelenjar pineal epiphysis naik dorsal adalah mata ketiga yang belum sempurna, dan di sisi dorsal ada 2 lobus optik terkemuka. Di belakangnya terdiri dari otak kecil yang sempit terbelakang dan terdapat medulla oblongata. Atap anterior medulla tipis, membran dan difuka membentuk plexus choroid yang berisi kapiler dan menghasilkan minuman keras. Pars berkapur merangkum telinga bagian dalam. Nah, di sini ada kelenjar pinealnya, lalu ada 2 optik terkemuka, lalu ada otak kecil plexus choroid yang berisi kapiler dan menghasilkan minuman keras, dan yang sini ada pars berkapur. Selanjutnya, histologi penyusun organ pencernaan. Katup pilorus
mengontrol pergerakan makanan dari perut ke duodenum atau usus 12 jari. Bagian pertama dari yang kecil usus, pertengahan usus. Pada pembuluh darah di mesenterium yang menahan lambung dan usus kecil pada tempatnya. Nah, di sini ada ujung pyrolus, lalu di sini terdapat usus 12 jari. Jika diperbesar, maka terlihat usus 12 jarinya di bagian sini, lalu terdapat esofagus atau kerongkongan. Di sini terdapat juga pankreas. Bagian histologi perut katak menunjukkan lipatan mukosa dengan epitel kolumnar dan kelenjar lambung. Di permukaan lubang lambung terbentuk, di mana kelenjar lambung tubular terbuka. Kelenjar memiliki dua jenis sel parietal yang mensekresi enzim pepsin dan menghasilkan asam klorida untuk menjamin asam kondisi yang menguntungkan untuk aksi pepsin. Sel mukosa leher NMCS terletak di daerah leher bagian atas kelenjar dengan mengeluarkan bahan pelindung yakni PAS positif seperti yang dilakukan sel mukosa permukaan SMC dari epitel mukosa. Kepositifan PAS dari sel-sel mukosa di daerah leher menunjukkan fungsi perlindungannya terhadap pencernaan sendiri dan iritasi asam seperti dalam kasus sel-sel mukosa permukaan. Propria membentuk septa ikat untuk memisahkan kelenjar lambung yang kaya pembuluh darah. Mukosa berakhir dengan lapisan otot polos terdalam SML yang bergabung dengan submukosa. Nah, di sini terdapat mukosanya. Lalu di sini bagian panah ada lubang lambung. Dan sel parietalnya terdapat di bagian sini. Nah, untuk NMC-nya di bagian sini yang menghasilkan PAS positif. Selanjutnya, histologi penyusun organ pernafasan. Paru-paru sangat kecil jika mengempis, namun mereka sangat mencolok jika digelembungkan dengan udara. Paru-paru adalah kantung berongga dengan dinding tipis, di mana batas-batas alveoli atau alveolus tunggal terlihat. Katak tidak memiliki tulang rusuk yang berkembang, otot interkostal, dan diafragma. Dengan demikian, katak menarik udara ke dalam rongga mulutnya melalui hidung dengan menutup glotis dan menekan dasar mulutnya. Kemudian, dengan menutup lubang hidung dan menaikkan lantainya rongga mulut, memaksa udara dari mulut melalui glotis ke paru-paru. Udara dikeluarkan dari paru-paru oleh kontraksi otot-otot dinding tubuh dan otot-otot elastis recoil paru yang terenggang. Karena permukaan pernafasan paru-paru mereka terlalu kecil, pernafasan paru tidak cukup efektif, dan amfibi bernafas melalui kulit. Beberapa respirasi juga terjadi melalui selaput lendir mulut. Nah, di sini dapat terlihat ada alveolus yang sedang mengembang, ada septa, dan bagian sini adalah paru-paru sebelah kiri. Pada gambar bagian kiri, ini terlihat terdapat pita suara, kerongkongan, lalu tulang rawan arytenoid. Sini masuknya paru-paru, lalu ada katup laring trakea. Di sini ada otot miloioid dan bagian sini ada paru-paru sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan adalah potongan longitudinal paru-paru yang dapat terlihat jelas alveolusnya dan septa. Ruang dalam paru-paru katak dibagi lagi menjadi rongga-rongga yang lebih kecil oleh septa jaringan ikat dinding. Rongga yang tertutup oleh septa disebut alveolus. Dinding alveolar permukaan septa dilapisi dengan epitel pernafasan, dibentuk oleh pneumosit. Tepat di bawah mereka beberapa kapiler yang berisi sel darah merah oval berinti RPC.
membentuk jaringan. Nuclei of pneumocytes (PCNU) bersarang di alur di antara kapiler. Pneumosit memiliki bagian sitoplasma tipis yang menutupi kapiler tetangga untuk membentuk permukaan pernafasan. Pneumosit memiliki dua fungsi, yakni mengeluarkan lapisan surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dan menyediakan permukaan pernafasan untuk pertukaran gas. Itu serta didukung oleh jaringan ikat yang ditembus oleh melanofor, sel otot polos CMC, limfa pembuluh darah LV, dan pembuluh darah PV. Nah, pada gambar dapat terlihat di sini ada melanofor, dan di sini ada PCNU-nya. Lalu SMC yaitu sel otot polos. Di sini terdapat juga epitel respirasi, ada alveolus, BV, dan septum jaringan ikat. Di sini juga terlihat pneumositnya dan terdapat RBC-nya. Selanjutnya histologi penyusun organ peredaran darah. Vena subclavia yang menerima darah dari vena brachialis lengan dan vena musculocutanean yang berasal dari dinding tubuh ventral. Vena intiminasi dibuat dari vena subcapular dari bahu yang berjalan di sebelah plexus brachialis dan vena jugularis internal dari otak. Vena cava anterior dibentuk oleh persatuan vena jugularis eksternal dari lidah dan lantai mulut, dan vena innominasi. Kelenjar tiroid dan saraf glossopharyngeal dan hipoglossus di sebelah vena jugularis eksternal. Jadi ini ada vena subclavianya berada di sini, di bagian sini, yang menerima darah dari vena brachialis dan vena musculocutanean. Sedangkan vena intiminasi di bagian sini dibuat oleh vena subcapular dan vena jugularis internal. Lalu ada vena cava anterior di sebelah sini yang dibentuk oleh persatuan vena jugularis eksternal dan vena insominasi. Sinus venosus yang tipis dibentuk oleh konvergensi 3 vena besar, 2 vena cava anterior dan 1 posterior vena cava. Ventrikel kerucut berdinding tebal, arteri kiri dan kanan berdinding tipis, dan konusa arteriosus timbul dari ventrikel dan membelah untuk membentuk truncus arteriosus di setiap sisi. Terdapat 3 lengkungan arteri utama, yaitu karotid, arteri sintemik, dan pulmokutan yang muncul dari truncus arteriosus. Nah, ini sinus venosusnya yang terdiri dari 2 vena cava anterior, yaitu di bagian kanan dan bagian kiri. Lalu ada vena cava posterior. Lalu di sini ada truncus arteriosus. Lalu ada 3 lengkungan arteri, yaitu karotid, pulmokutan, dan sistematik. Nah, sedangkan di gambar sebelah kanan itu ada jantung bronkus arteriosus kanan dan arcus aorta anterior dan kiri. Badan karotid, glomus caroticum, terletak di dekat bifurkasi arteri karotis. Ini mendeteksi perubahan dalam komposisi darah yang mengalir.
Melalui itu, terutama tekanan parsial oksigen, juga karbon dioksida. Dinding arteri mengandung sel-sel pigmen yang tidak seperti nadi, yang menyerap sinar inframerah dan membantu menghangatkan darah. Secara opsional, menghapus hati dan membuat bagian frontal dari itu dengan pisau pijat tajam atau pisau kuat. Nah, ventricle MVP adalah struktur kenyal yang dibagi dengan ribs yang dapat mencegah pencampuran bebas dari dua aliran darah. Jadi sini terdapat bagian ribsnya. Dalam jantung amfibi 3 bilik ada sistem paru-paru yang terpisah. Tetapi beberapa pencampuran darah vena dan arteri dapat terjadi. Arterias karotid dan sistematik menerima darah beroksigen, terutama dari antrium kiri melalui sisi kiri ventrikel. Kapal ke paru-paru dan kulit diberi makan dari antrium kanan melalui sisi kanan ventrikel. Untuk memfasilitasi ini, bulbus chordate yang menerima darah dari ventrikel dibagi oleh katup spiral bengkok. Katup ini sebagian memisahkan rongga sistemik dan karotid dan rongga pulmokutan di seluruh panjang konus. Struktur dan fungsi jantung sedemikian rupa sehingga darah teroksigenasi diarahkan terutama ke dalam rongga sistemik dan karotis, sedangkan darah vena ke dalam rongga pulmokutan. Jadi di sini terdapat sistematik dan karotid. Lalu di sini ada bulbus chordate. Nah, katup spiral memisahkan pulmokutanus dan juga sistem karotid. Nah, itu pembahasannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Dina Aulia Husna, NIM 30 akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai histologi penyusun organ limfoid. Limfa yaitu merupakan organ limfoid yang berfungsi melindungi organisme terhadap patogen yang meliputi bakteri, parasit, dan juga virus yang masuk ke dalam tubuh. Letaknya limfa yaitu di sini. Selanjutnya yaitu histologi penyusun organ ekskresi. 1 yaitu heti. Heti adalah kelenjar terbesar yang berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang dibawa oleh saluran kecil ke kantong empedu yang disimpan. Letaknya heti yaitu di sini. Ini heti. Di sini terdapat kelenjar tiroid. Kemudian ada lobus heti. Di sini terdapat ini lobus heti, yang ini kelenjar empedu, yang ini limfa, yang ini usus halus, ini mesentri, ini vena halus, kemudian ini usus halus, dan ini paru-paru. Empedu dibawa dalam tabung yang disebut saluran empedu umum, di mana pankreas dan pencernaan dari pankreas juga mengalir. Pankreas tipis dan tidak mencolok, terletak di mesenterium antara lambung dan duodenum. Isi saluran empedu umum mengalir ke usus kecil, di mana sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah berlangsung. Di sini letak pankreas. Usus besar juga dapat menyerap air.
Meskipun tugas utamanya adalah mengumpulkan bahan yang tidak dapat dicerna dan membentuk kotoran, rektum kemudian melewatinya ke dalam kloaka, kemudian ruang keluar dari umum dari pencernaan, ekskretoris, dan sistem reproduksi. Ini limfa yang dekat dengan usus. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal atau mesoneproi mengeluarkan urin dari darah yang membersihkan tubuh limbah metabolisme, menjaga keseimbangan air yang tepat dalam tubuh, dan keteguhan umum dalam darah. Ginjal terletak dekat dengan dinding tubuh dorsal yang dipisahkan dari kolon dengan peritoneum tipis atau posisi retroperitoneal. Uterus menghubungkan ginjal dengan kloaka, kandung kemih sebagai massa lembut, jaringan tipis enya ventral ke usus besar. Bilobit bermuara pada kloaka. Kandung kemih dapat menyimpan urin dari mana air dapat diambil oleh dinding kemudian diserap. Kelenjar adrenal yaitu garis kuning cerah di permukaan ventral masing-masing ginjal, yaitu kelenjar endokrin yang merupakan tubuh lemak orange yang jelas melekat pada ginjal tetapi berbaring pada kolom, yaitu penyimpanan energi. Nah, ini yang disebut kelenjar adrenal, berwarna oranye. Ini ada perut, ini vena cava posterior, ini usus 12 jari, ini usus halus. Kemudian ini vena ginjal, ini ada ginjal sebelah kiri. Lanjut, komposisi histologis ginjal katak menunjukkan fungsi eksklusif organ. Nefron ususnya mengandung sel darah ginjal, di mana kapsul Bowman, glomeruli atau jaringan kapiler, dan sel mesangian. Histologi kapsul Bowman melacak pola vertebrata umum. Dinding parietalnya dibentuk oleh sel-sel yang terapi, sedangkan dinding visceral terdiri dari podosit berbentuk kubus. Pola vaskular yaitu ininya, di mana afferent glomerular dan anterior efferent masuk dan meninggalkan glomerulus masing-masing. Ruang kemih, rongga sempit antara dua dinding kapsul Bowman terbuka ke dalam tubulus nephris di tiang kemih. Tubulus berbelit-belit memiliki beberapa segmen dan cabang agunan yang histologis berbeda ke permukaan ventral ginjal yang tenggelam dalam getah bening. Corong siluet mendorong getah bening dari kantong getah bening yang terletak di sebelah kolom vertebrata ke dalam saluran nefrika. Ini ada tubulus. Kemudian ini ada epitel parietal. Ini epitel parietalnya ini kecil. Kemudian ada kapsul Bowman. Ada podosit, ada sel darah ginjal, ini glomerulus, ruang urin.
Ini ada corong silia yang mendorong getah bening dari kantong getah bening yang terletak di sebelah kolom vertebrata ke dalam saluran nefrika. Histologi penyusun organ ekskresi. Perhatikan bahwa dalam kata ini seperti di dalam ikan. Ginjal memiliki sirkulasi portal, di mana sebagian besar darah dari kaki belakang kata melewati sistem portal pada ginjal ini. Vena portal ginjal ditemukan di sepanjang margin luar di setiap ginjal. Dibentuk oleh persatuan urat skiatik dan femoralis. Darah dari ginjal diambil oleh pembuluh darah ginjal dan dibawa ke posterior vena cava. Posterior vena cava, jadi dibawa ke sini. Sistem portal ginjal tidak ada pada mamalia. Selanjutnya yaitu histologi penyusun organ indera, yaitu mata yang dilindungi oleh selaput pengait yang tipis dan transparan sehingga katak dapat melihat di bawah air. Ini ya, selaput tipis di bawah mata yang transparan atau bening. Membran timpani atau gendang telinga ini adalah daerah melingkar dari kulit yang ditarik rapat, terletak tepat di belakang mata. Katak tidak memiliki telinga luar, hanya telinga tengah dan telinga dalam. Katak tidak memiliki telinga eksternal. Membran timpani atau gendang telinga ini ya, gendang telinga adalah batas eksternal telinga tengah ini gendang timpani, membran timpani. Batas telinga tengah, potongan pinggiran membran timpani untuk menemukan tulang telinga kecil. Kolumella mentransmisikan getaran dari membran timpani ke telinga bagian dalam, di mana saraf pendengaran dapat mengambilnya. Ini kolumella ini. Selanjutnya yaitu histologi penyusun organ reproduksi. Katak memiliki sistem urogenital, yaitu secara fungsional. Sistem urogenital terdiri dari dua sistem, yaitu sistem ekskresi, yaitu sistem saluran kemih, dan sistem reproduksi, yaitu sistem kelamin. Namun karena beberapa fitur berfungsi pada kedua sistem, mereka biasanya dianggap sama. Berarti sistem ekskresi dan sistem reproduksinya dianggap sama. Sistem reproduksi dan juga sistem ekskresinya yaitu dilekatkan oleh mesenterium di dinding dorsal selon di musim dingin dan di awal musim semi. Ovariumnya membesar dengan telur. Jika hewan itu dibunuh pada musim panas atau awal musim gugur, ovariumnya akan mengecil dan berwarna pucat. Saluran telur yang berbelit-belit dimulai dengan ostia berbentuk corong atau ostium tunggal di bagian anterior di bagian punggung paru-paru. Telur dilepaskan dari ovarium ke dalam kolom. Ini telurnya. Dibawa dalam cairan solemik ke ostia dan kemudian turun ke saluran telur dengan aksi silia keluar melalui kloaka. Pada amplexus, jantan menggenggam betina dan membuai telur secara eksternal saat mereka diletakkan di air. Pada hewan jantan,
sepasang testis besar berwarna orange ini dan juga ini orange, dan yang menempel terletak dekat dengan sisi ventral ginjal. Sperma melewati testis ke beberapa tubulus ginjal dan kemudian dibawa oleh ureter ke kloaka, kemudian keluar. Dengan demikian, ureter pria juga berfungsi sebagai saluran genital atau sebagai vas deferens. Berikut yaitu merupakan link video dari Kata, bisa dibuka sendiri ya. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan bertutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.